Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara, jikalau saat ini kita dapat kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan malam ini dapat kita baca di dalam Amsal pasal 27 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Sekali lagi, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita malam hari ini berbicara tentang menegur karena kasih dan membiarkan akan membuat orang terjerumus. Sekali lagi, menegur karena kasih dan membiarkan akan membuat orang terjerumus. Dalam bahasa Batak pernah disebutkan demikian, saudara. Risi-risi hatani jolma, labok-labok hatani begu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja kita tahu bahkan sering kali menerima yang namanya teguran. Namun kita perlu ketahui bahwa menegur adalah sebuah tindakan yang mengandung banyak resiko. Menegur adalah satu tindakan yang mengandung banyak resiko. Namun untuk menegur seseorang diperlukan kasih. Jadi sekali lagi sangat dibutuhkan kasih bila kita ingin menegur seseorang. Karena banyak sekali orang menegur atau seorang menegur yang lain dalam keadaan amarah. Lalu bagaimanakah cara menegur yang baik? Oh, puji Tuhan. Amsal pasal 27 ayat 5a dikatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata. Di sini jelas sekali kita melihat bahwa teguran yang nyata yang perlu kita perhatikan ada yang namanya ketulusan. Tulus ketika menegur orang itu. Jangan sampai ada maksud tersembunyi. Saudara menegur seseorang dengan kasih atau dengan teguran yang nyata ini, maksudnya tegurlah mereka dengan hati yang tulus. Lalu dengan hati yang jujur dan terbuka. Tidak ada kepentingan apapun di balik teguran saudara. Dalam arti kepentingan secara pribadi yang tentunya hanya untuk menyenangkan, memuaskan diri saudara. Jujur, terbuka. Ada satu statement yang pernah saya dengar bahwa dikatakan keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Kalau kita mau terbuka tentu akan dipulihkan. Lalu tegas, saudara. Kita menegur orang. Teguran yang nyata-nyata ini adalah teguran yang tegas, bukan teguran yang keras. Kalau kita perhatikan dalam rumah tangga, jikalau kita sebagai orang tua menegur anak dengan keras, yakin dan percayalah, anakmu akan menjadi anak yang memberontak atau pemberontak. Tetapi ketika engkau sebagai orang tua menegur anakmu dengan tegas, ada prinsip-prinsip firman di dalamnya, tentu saya yakin dan percaya, anakmu akan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Teguran yang tegas, teguran yang berdasarkan firman Tuhan. Lalu teguran yang nyata-nyata ini apalagi? Teguran yang penuh dengan kasih, mengasihi. Saudara, kita tahu teguran yang nyata sama dengan teguran yang dilandasi dengan ketulusan hati. Teguran yang nyata ini adalah teguran yang dilandasi dengan kejujuran, ketegasan, dan juga kasih. Ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengasihi bukan berarti kita harus selalu setuju. Mengasihi bukan harus selalu mengiyakan. Mengasihi bukan harus selalu tersenyum manis. Untuk mengasihi ini, tentu saja diperlukan teguran yang dibungkus dengan kejujuran. Yang dibungkus dengan keterus-terangan. Tanpa pura-pura. Amsal pasal 27 ayat 5b. Daripada kasih yang tersembunyi. Kalau tadi kita lihat ayat 5a dikatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata. Ayat 5b dikatakan daripada kasih yang tersembunyi. Maksudnya apa?
Maksudnya adalah kasih yang tersembunyi, atau daripada kasih yang tersembunyi adalah tidak ada yang namanya kepalsuan. Tidak ada yang namanya kepalsuan. Tidak munafik. Dan tentu saja teguran saudara atau ketika saudara menegur orang lain, menegur anakmu, menegur rekan sekerjamu, menegur anggotamu, menegur karyawanmu, menegur istrimu, tidak boleh membunuh karakter mereka. Sekali lagi, menegur karena kasih, karena mengasihi orang yang ditegur agar tidak terjerumus ke dalam berbagai macam pencobaan. Tuhan ingin semua orang selamat, saudara. Tuhan ingin semua orang hidup berkenan di hadapannya. Tuhan ingin semua orang hidup sesuai dengan firman-Nya. Tuhan ingin semua orang berjalan dalam track-Nya. Tuhan tidak menginginkan setiap orang pun untuk mati dalam dosanya. Sekali lagi saudara komunikasi menegur yang dilandasi oleh kasih atau menegur karena kasih sama dengan menempatkan kasih di tempat yang tertinggi daripada apa? Daripada emosional atau emosi. Jadi menempatkan kasih di tempat yang tertinggi dan emosi atau amarah kita ditempatkan di tempat yang paling terendah. Tuhan memakai setiap anak-anaknya, saudara, sebagai penyambung lidah. Agar apa? Agar setiap orang tidak hidup berpusat pada diri sendiri dan harus kembali kepada firman Tuhan. Jadi, saudara kasih Tuhan, bagaimana caranya menegur yang baik dan penuh kasih itu? Cara menegur yang baik dan penuh kasih yaitu dengan sikap bijak dan peka pada waktu yang tepat. Kapan? Di mana? Tempatnya. Menegur dengan empat mata ini juga bijak. Jangan menegur orang yang saudara ingin tegur di tempat umum. Jagalah perasaan orang tersebut. Dengan apa? Dengan tidak mempermalukan orang yang saudara tegur itu di depan umum. Saudara dapat membaca dalam Matius pasal 18:15. Lalu dengan rendah hati dan saling tolong menolong. Sadarilah saudara bahwa Anda juga bisa jatuh, Anda juga bisa rapuh, di mana semua orang bisa berpeluang melakukan yang namanya kesalahan. Orang yang ditegur dengan kasih akan lebih mudah menerima teguran yang ditujukan kepadanya. Dan akibatnya kemungkinan untuk yang bersangkutan yang ditegur ini dapat berubah. Dapat berubah. Sebaliknya, apabila kita menegur dengan tidak berlandaskan kasih, maka percayalah, hasilnya adalah pertengkaran. Hasilnya adalah pertikaian. Sedangkan kita tahu bahwa pertengkaran bukanlah akhir atau tujuan akhir yang ingin kita capai. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini saya kembali ingatkan kepada setiap kita. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita dapat menegur seseorang dengan berlandaskan ketulusan, dengan berlandaskan kejujuran, dengan berlandaskan ketegasan, dengan berlandaskan kasih, bukan dengan kemunafikan, bukan dengan kepalsuan. Dan tentu saja ketika kita menegur seseorang, jangan sampai membunuh karakter orang yang kita tegur itu. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, biarlah renungan yang singkat ini boleh terus memotivasi hidup kita, untuk kita boleh terus hidup mengerti akan tujuan firman Tuhan bagi kita. Sehingga orang-orang yang ada
atau orang-orang yang berada di sekitar kita dapat bertumbuh, dapat menikmati kasih karunia Tuhan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Haleluya.